gak sih, Bu? Itu coba ditanya sama kira-kira budgetnya cukup apa enggak itu? Itu Belanda, nenek aku Thailand, terus lahirlah mami aku. Anak kucing yang berkumis ya? Anak kucing ada kumisnya loh, ya kan? Warungnya warteg, plesetannya warteg, yang jualnya orang Batak, Horas. Aduh enak banget nih siang-siang. Kagak ada pelanggan, kenapa ya? Siang-siang tuh selalu kagak ada pelanggan, Kemana nih? Bu Inang, Bu Inang? Siapa itu manggil-manggil Bu Inang? mau makan. Ada adik kecil, adik kosan, adik perantau nih. Aduh. Asik. Kamu mau makan apa? Aku mau. Ini dia masih kecil sudah merantau ya. Jadi Asik. emang Betul sering. sekali. Nih kamu mau bawa pulang juga nggak apa-apa. Bungkus. Serak-raknya boleh nggak? Jangan sih kalau serak-serak. Serak-serak. Suara dong ya. Serak-serak. Nasinya mau semana nih? Sebakul mau? Dikit aja kalau Segini nasi. cukup? Iya. Nggak apa-apa, aku aja yang ambil. Oke. Segini? Cukup? Ya, cukup sekali. Oke, lauknya di sini sebenarnya bisa all you can eat sih, Lin. Wih, berarti muncul nanti kalau habis muncul lagi. Ya, mau makan apa? Ini deh. Bisa nih, ambil. Ini, aduh. Oh, dia ngambil sendiri ya. Kayak restoran hotpot ya kita ya. Mungkin besok kita buka kali ya warteg tapi ada hotpotnya. Undang aku yang pertama ya, Oh Kak. iya, boleh. Undang aku yang pertama. Oh, kalau nanti hotpot. kuahnya kuah mie gomak tapi bukan bukan kuah mala atau kuah apa. Ambil. Ini ada sekarang menunya udah ganti nih. Udah ganti sih, cuma nambah perkedel sama ini sayur sop. Sop. Capcay. Kok sayur sop sih? Nggak semua sayur yang banyak wortelnya itu sayur sop ya, guys. Udah ini aja, Kak. Udah itu aja. Ya, Minumnya Minang. mau apa nih? Boleh dilihat dulu nih menu kita. Perahu api, Teh mandi kopi kayak gimana birthday. tuh, Kak? Teh mandi tuh manis dingin. Manis dan cool. Asik. itu aja deh, Kak. Oke, boleh. Jangan Kak ya, Inang Ayo, ini Bu Inang. Inang. Kak, es batu Kak. Ya udah nanti aja lah ya. Minumnya makan besok dulu. aja, nggak apa-apa. Minum air putih aja dulu ya. Iya. Sama ini ya, Oke. Kak. Oh iya boleh. Dibawa semuanya. Kamu mau jadi Cishani kedua ya? Cishani soalnya suka mencuri itu. Ini enak banget tau, Kak. Iya lagi, guys. Ini yang enak loh, yang ada bawangnya. Iya, asik banget. Aku Oke, biasanya ini silakan pakai makan. ayam geprek. Menunya Minumnya berikutnya. masih on the way ya, sabar dulu ya. Oke. Minumnya on the way ya. Maaf, Kak. Oke, selamat makan ya Elin. Jangan lupa berdoa dulu. Elin, ini kayaknya aku merasa kayak akan menjadi salah satu penglaris wartegnya ini. Kenapa tuh, Kak? Karena kamu kan anak kosan kan, pasti butuh makanan-makanan yang endul tapi murce, tapi kayak selalu ada menemani itu. Kesini aja deket ke warteg ini. Tapi berikutnya ayam geprek gak sih, Bu? Itu coba ditanya sama kira-kira budgetnya cukup apa enggak gitu. Cukup ya. Oke. Jadi Elin gimana? Katanya baru masuk kuliah, Lin. Bener banget. Tugas aku banyak banget, Bu. Semangat semester 1 nih dari kakak semester 7. Aku di semester 7 loh, Lin. Tapi ini boleh dibalikin dulu kali ya. Oh, iya. Iya, aku aja yang balikin, gak apa-apa. Ini dia. Wow, es batu dikirim dengan instan. Ayo, brand apa nih yang mau masuk? Brand ekspedisi boleh banget. Kita bisa masuk-masukin. Gampang, kamu duduk aja, aku bikin minum. Oke. Ini dia minumannya. Wih, Teh mandi untuk Elin yang sering mandi. Oke. Elin duduknya sebelah sini aja biar enak kita ngobrolnya. Ya. Nanti lihatnya ke kamera situ ya, Lin. Ya, Bu. Oke, jadi gimana?
kehidupan kuliah ini? Aku bentar lagi UTS, Bu. Tanggal 6, Bu. Terus dibilang close book. Close book berarti gak boleh lihat buku ya? Iya. Tapi emang itu gimana, Bu? kalau semester 1 sih ya coba tanya kakak-kakak di depan-depan ini juga diketawain ya sama mereka. Semester 1 emang awal-awal berat. Lama-lama berat banget. Jadi kayak sabar aja. Kemarin Lili nyamperin, Cici udah nyicil belum? Aku bilang, nyicil apa? Aku udah nyicil buat UTS. Apa aja tugas belum selesai. Aduh semangat deh. Tapi aku yakin kamu pasti bisa. Bisa pusing dan karena gak apa-apa, kamu jurusan apa emangnya? Ilmu komunikasi. Ya itu mah kecil lah. Itu jurusan basic member JKT. Nanti magangnya di JKT aja. Maksudnya di JKT magangnya jadi apa? Jadi talent. Kayak gue. Aku gitu loh, Lin. Ibu komunikasi. Iya, ilmu komunikasi. Kamu penjurusannya apa? Belum, tapi maunya PR. Setuju. Biar brand masuk semua nih, brand. Aku juga PR nih. Ayo para bihun, para biskuit, para apa lagi nih? Para laptop boleh masuk. Para kacang boleh. Ini cocok banget loh. Para HP. Iya, para HP. Nih Elin mau ini ya, mau kuliah butuh laptop gak sih, Lin? Apalagi sekarang ada yang warna-warna gitu. Gokil. Aku kan mau skripsi ya, Lin. Terus sama ngitung omset warteg ini kan udah ratusan juta ya omsetnya. Jadi kayak butuh laptop deh, Lin, kayaknya. Kakak Butuh. cocok yang pink sih, Kak. Setuju, kamu cocok yang ungu sih. Ya kan? Ada kan yang ungu? Terus gue ngomong ungu, ternyata gak ada yang ungu lagi. Ada, terus tapi kamu di JKT-nya gimana sejauh ini, kayak ngimbangin sama kuliahnya gimana? Kemarin sih, untungnya kuliah aku pagi, jadi kayak selesai paling lama jam 1. Jadi keburu. Oh keburu ya, masih Cuma, bisa teateran. Iya, jadi kayak jadi waktu latihannya itu, jadi aku sekarang lebih sering tidur siang daripada tidur malam. Wow, mungkin awal-awal masih bisa tidur siang ya. Nanti lama-lama nggak tidur sama sekali, Lin, soalnya. Nggak bisa nggak tidur sama sekali. Aku pernah tidur pas malam, terus aku bangun-bangun karena diketokin Kak Dena. Oh, Emang dia spesial yang tok-tok bangunin. ya. Oh iya. Nanti kita undang si tok-tok. Dena di sini nggak bisa tok-tok, soalnya pakai tirai. Kita belum mampu beli pintu nih. Hari ini bayar ya, Lin, jangan nggak bayar. Dari kemarin 3 orang udah kagak bayar nih. Padahal nyata. Bayar 1 nanti digratisin buat bungkus buat di kosan ya. Oke, habis itu aku bungkusnya 3. Boleh. Nanti kalau udah selesai ambil aja semuanya ya. Oke, kalau di JKT udah, di kuliah udah. Kalau misal kayak di kehidupan sehari-hari, kayak di luar sekolah dan hobi kamu, bukan hobi, di luar pekerjaan dan kuliah kamu biasanya ngapain? Kayak hobinya apa? Kayak kalau lagi libur sukanya ngapain? Tidur. Oh tidur, iya sih. Kayak Karena kegiatan semua orang ya. Di kosan baru pasang wifi kan, jadi Wede. patungan sama Kak Dena. Apa kita bikin warteg aja ya di kosan dia nih? Soalnya free wifi nih, free wifi. Terus Kak Desi kan karena di bawah misah kamar sama Kak Dena, jadi Kak Desi juga sering datang ke kamar kita. Buat wifi. Iya. Ya ampun Desi. Jadi kayak aku nonton film Dracin. Oh, Dracin. Mereka ada grup ini loh, grup drama Cina. Yang kayak grup drama Cina yang di TikTok tuh yang cuma 3 menit, 1 menit. Oh iya, aku pernah. Oh iya, kamu nonton itu juga? Iya. Ternyata drama Cina tidak memandang umur ya. Kita nggak boleh nonton bajakan, Lin. Kita harus sebagai karyawan sih buat gue. Apa sih yang orang-orang bikin seni karya seni ya, pokoknya itulah, sebagai orang seni juga kita nggak boleh bajak-bajak, Len. Jadi kalau ada yang live streaming dong gitu jangan ditonton ya. Kita harus nggak apa-apa bayar sedikit nih, impactnya besar buat orang-orang. Asik. Itu mana yang live streaming. Oke, berarti kamu kan ngekos ya, Lin? Berarti kamu jauh dari keluarga gitu atau kayak masih satu kota, atau kira-kira berapa
jam ke rumah kamu kira-kira? Aku dari Tangerang. Oh, Tangerang. Tapi, Kirain berapa puluh jam. tapi Oh, fun Tangerang. fact sama kos tapi aku nggak pernah datang ke kosan aku. Karena nggak tahu. Justru karena deket sih jadi mager ya nggak sih? Aku pernah alasan, papi kamar mandi aku rusak, bisa Oh, iya. benerin nggak? Ah. Terus ini apa namanya nggak bisa karena emang ada pekerjaan juga. Oh, jangan suruh papi kamu, suruh abang kamu aja, Lin. Suruh koko kamu, Lin. Apa kabar, Lin, koko? Kamu, aku dengar-dengar tentang keluarga kamu yang ini aku yang udah tahu aja. Katanya Elin ini keturunannya banyak banget loh, guys. Sumpah, keturunannya banyak. Katanya keturunan Cindo dan Thailand. Tapi Wow. ada lagi satu sebenarnya. Pantes pas Elin dateng nih agak wangi-wangi Thai tea gitu. Ada wangi-wangi teh tarik ya? Enggak, teh tarik dari Malaysia. Ada juga Belanda sebenarnya. Oh iya? Sumpah. Jadi engkong aku itu Belanda, nenek aku Thailand, terus lahirlah mami aku, papi aku Cino Benteng tok gitu loh. Oh, jadi banyak ya keluarga. Mungkin nanti kalau JKT48 ke Belanda atau ke Thailand bisa nginep di rumah kamu ya, Lin? Ada rumah saudara sih. Demi apa? Berarti masih sekentol itu dong kalau misalnya masih ada keluarga yang Iya, di sana. tapi sayangnya budayanya bahasanya nggak diajarin lagi gitu loh. Ke cucu-cucunya iya, gitu. Jadi stop gitu. Tapi kamu tertarik gak sih buat belajar kayak bahasa Cina atau bahasa Thailand atau bahasa Belanda? tertarik banget kemarin Kak. Ada yang PC aku Kak, orang Thailand. Oh iya? Dan- 4 orang? Itu karena dia VC karena dia bilang, aku tahu kamu keturunan Thailand gitu. Atau kayak randomly ada Waktu orang itu Thailand aja? Cuma baru 1 orang Kak, aku nanya tahu dari mana. Terus ternyata tahu karena sering lewat gitu di sosial medianya karena aku Oh, anak karena udah sering lewat di Cina. Thailand. Jauh juga sih Ellen ya, lewat-lewat ke Thailand. Amin juga tapi ya Ellen, amin. Udah pernah belum ke Thailand? Belum. Nanti sama JKT ya kita ke Thailand ya. Kita cari Thai tea-nya. Thai tea-nya ya, iya sih bener-bener. Berarti dari sana masih ada keluarga deket dan katanya ada fans kamu yang tahu kamu keturunan Thailand juga. Mereka juga orang Thailand asli yang tinggal kayak di Thailand gitu atau kayak mereka emang kayak perantau dari Thailand terus ke Indonesia? Kalau 4 orang itu iya dari asli, tapi ada 1 orang Indonesianya bagus. Oh, bahasa Iya. Indonesianya bagus. Kalau sisanya jadi kayak kadang nyampur ke bahasa Inggris. Iya sih, Inggris Gitu. kayak bahasa ini. Terus jadi fans-fans aku suka ceng-cengin kok orang Thailand tapi nggak bisa bahasanya. Kamu Jadi, ceng-cengin ke kamu? Iya, jadi kayak aku bingung. Gak apa-apa, berarti kamu itu nanti kalau misalnya udah ada waktu kamu ambil kursus bahasa Thailand atau minta ngajarin siapa tadi? Kakek kamu ya? Yang Udah orang nggak ada. udah nggak apa-apa, Lin. Siapa tahu kan ada yang bantuin gue dong. Maaf ya, Lin, maaf ya. Siapa tahu kan mungkin ada juga yang kayak aku pernah dengar tuh Mute tuh pinter menjahit karena padahal dia nggak diajarin tapi karena neneknya juga suka menjahit. Tapi dia kayak turunan mungkin ya, jadi kayak dia autodidak gitu. Mute bilang kayak gitu. Siapa tahu kamu karena ada turunan walaupun gak diajarin kamu bisa les dan langsung lancar karena kamu ada darah Thailand. Asik. Ya kan? Bener kan? Tapi pengen gak kapan-kapan kayak main ke rumah saudara kamu yang di Thailand atau di Belanda? Pengen banget, tapi takutnya kayak emang gak pernah ketemu canggung gitu kan. Oh iya, agak. Gak pernah ketemu. Berarti komunikasinya cuman kayak lewat sosmed gitu atau? Namanya aku sih yang masih komunikasi, tapi anak-anaknya nggak kenal. Soalnya itu yang di sana tuh udah pada berumur semua. Oh iya sih, bener-bener. Tapi emang pas aku lihat wajahnya Elin nih kayak merasa nggak sih kayak dia Cindo tapi kayak ada sesuatu yang berbeda gitu loh, bukan kayak Cindo pada umumnya aja. Ternyata Elin banyak campurannya, banyak Thailand, terus Belanda juga. Berarti kamu cocok silin main di Kotu. Di kota tua kan banyak tuh kayak sewa-sewa sepeda dan topi Belanda gitu kan. Itu ada di situ topi Belanda. Aturan tadi gimmicknya masuk ya Kak, itu ya. Kamu gak cerita Lin dari awal orang Belanda. Lumayan ini
siapa tahu kita diundang ke Belanda. Belakang dapur maksudnya. Tapi oke. Terus kalau misalnya kamu di JKT, apakah kamu ada nge-branding? Kayak aku kan brandingnya, wah aku Batak nih, aku orang Batak, aku branding gitu sampai bikin warteg atau gitu-gitu. Kamu ada nggak sih nggak branding kayak, misal pas meet and greet kamu mau pakai baju ada Thailand atau kayak baju ala-ala noni-noni Belanda gitu ya nggak sih? Makasih loh Kak, baru kepikiran loh. Emang aku cocok jadi tim kreatif nih. Iya Kak, baru kepikiran. Waktu magang juga aku tulisnya talent dan tim kreatif, ala-ala aja sih, ala-ala aja di magang. Nanti bikinnya kayak gitu, Lin. Keren. Iya. Nanti aku itu. Bisa loh ya nggak sih Kak? Jadi kayak buat fans JKT yang nggak terlalu tahu, ternyata Elin orang Thailand ya, atau kayak ternyata Elin ada keturunan Belanda, itu bisa menjadi ide terus bikin fans JKT48 yang di Thailand atau yang di luar negeri. Ada juga kan mungkin yang dia di luar negeri cuman tertarik banget nih sama budayanya orang Thailand. Itu bisa jadi kayak wow, interest banget nih Elin, beda dari yang lain gitu. Ya kan kita harus mencari yang beda di JKT. Setuju kan? Setuju banget. Setuju banget. Siapa tahu nanti aku tiba-tiba ke BNK. Tapi nanti di JKT nggak ada Elin dong. Jangan dulu berarti. Nanti kali ya kalau sudah 10 tahun. Elin soalnya katanya mau 25 tahun ya di JKT. Umur berapa ya? Iya pengen. Sekarang kamu umur berapa, Lin? Umur berapa ya? Kamu kelahiran tahun 2007. Berarti 18 ya? Iya, 18. 18 ya. Soalnya 20. Aku 2005 20 tahun. 28. Kak, kelihatan banget MTK kita jelek deh. Baru kemarin ngomong di Frizi, aku suka MTK. Bohong ternyata. Maaf ya penonton Frizi. Ya 18 ya, 18 tahun. 18 iya. Oh, soalnya kamu awal tahun ya tapi masuknya? April. Oh, April. Kemarin aku lihat loh birthday t-shirt dia lucu banget. Ya kan kucing kan Kak. Gambar kucing terus kayak di bajunya ada ekornya gitu. Iya, jadi tuh aku di situ tuh ngebayanginnya, jadi kalau misalnya lagi pada antri di teater, lagi nunggu kursi, jadi kalau misal pada pakai birthday t-shirt aku kayak, iya anak kucing. Lagi Anak kucing yang berkumis ya. Anak kucing ada kumisnya loh. Iya kan? Cuman beda antara kayak gini atau rata begini. Ya Om, ya nggak Om? Nggak apa-apa, berarti kan ada juga yang kayak kamu bikin mereka jadi baby face, Lin. Iya kan? Jadi nanti birthday t-shirt selanjutnya ada kucing lagi Ada di kucing lagi ya. belakangnya. Jadi Besok bikin yang ekornya- kupu-kupu, Lin, ada sayapnya di belakang. Jadi pas ngantri mereka pada terbang. Bergini-gini. Gini-gini. Apa? Next birthday t-shirt kakak, Next birthday t-shirt aku unicorn. Aduh, itu kuda terbang, Lin. Lebih tepatnya ke kuda terbang sih kalau unicorn. Cuman jangan di-spill ya kuda terbang itu lagi. Oke, kita lanjut aja ya. Kalau misalnya nih di JKT kan orang-orang bilang kamu kayak Elin pendiam banget, Elin tertutup banget. Apakah kamu dulu sekolahnya formal atau homeschooling sebelum masuk kuliah? Aku sempat offline pas SMA semester 1, semester 2 karena di JKT aku langsung homeschooling. Oh, langsung homeschooling. Tapi berarti sebelumnya kamu sekolah formal dong ya dari kayak SD, SMP, SMA kelas 1 semester 1 ya. Itu apakah kamu kayak sama di JKT? Karena kalau di JKT kan Elin kita lihatnya kayak brandingnya dia adalah pemalu, masih kecil, lucu, polos, jangan nodai aku, putih, bersih, darah suci gitu kan. Tapi apakah waktu kamu di sekolah kamu juga kayak gitu? Nah, kalau waktu sekolah itu yang pas offline aku gitu juga, jadi berangkat sekolah, pulang selesai langsung balik ke rumah. Oh. Jadi jarang nongkrong gitu kan. Aku juga baru dikasih HP tuh pas SMP, pas COVID. Dulu tuh HP aku yang ada antenanya itu loh Kak. Ada. Ada Lu antena. lahir tahun berapa sih, Lin? Makanya kayak kan bilangnya aku kan Gen Z ya, tapi aku merasa aku nggak termasuk Gen Z, aku tuh termasuk kayak gennya koko aku gitu loh. Gen berapa? Aku Gen 7. Aku Gen Boomers ya, kalau sebelum Gen Z tuh millennials ya. Jadi aku tuh dulunya seringnya main cihui. Terus juga mainnya yang Tamagotchi ya, yang kayak Tamagotchi. yang telur-teluran Iya, gitu. yang kita rawat itu. Iya, terus aku masih pakai HP yang antena, main ular-ularan yang pakai itu.
mungkin karena masih kecil kali ya, jadi kayak ya udah HP-nya apa aja yang penting punya HP gitu ya. Kamu berarti jarak umurnya jauh ya sama kakak-kakak kamu? Iya, kalau yang sama Cici 15 tahun, Koko 13 tahun. Jadi aku tuh nggak direncanakan keluar gitu. Berarti kamu dari kecil lebih sering mainnya sama kayak Koko Cici kamu? Aku sebenarnya lebih sering main sama Koko karena Cici kan emang jaraknya 15 tahun, jadi Cici udah kuliah kan. Iya. Jadi kayak kuliahnya juga udah ngerantau Cici aku. Jadi iya. kayak jarang ketemu. Paling ketemu beberapa saat pas kalau kita nyamperin. Gitu loh. Terus juga Karena Cici kamu juga kuliahnya di luar ya, di luar kota atau di luar negeri? luar kota. Oh, di luar ya. kota. Tapi aku pernah, jadi aku baru tahu kalau misalnya cicinya Elin itu YouTuber, ya kan? Jadi aku lihat kayak video Elin waktu dulu, waktu dia kecil sama cicinya, terus kayak ini fans lihat dari mana kok videonya jernih gitu kan, kayak sesuatu yang diposting emang buat konten. Ternyata emang cicinya Elin itu adalah seorang YouTuber, sampai sekarang ya masih YouTuber juga. Sekarang udah jarang sebenarnya masih, tapi lebih kayak ke konten TikTok. Konten Instagram, TikTok ya. soalnya udah berkeluarga juga kan. Bisa kali kita undang nanti ya cicinya Elin ya. Bisa banget. Kita sharing gimana Ci ngurusin Elin di rumah. Kayaknya mau baik ya, coba lu nanya harusnya ke abang gue yang ngurusin gue ya. Baru pengalamannya banyak ya. Oh gitu, berarti sekarang apakah kamu masuk JKT juga karena lihat cici aku jadi influencer nih, jadi selebgram. Apakah kamu kayak aku juga pengen jadi artis gitu-gitu? Waktu itu cici aku suruh aku cobain masuk JKT karena kenal Cishani dulu. Jadi cici aku sempet diundang sama Cishani katanya ke acara apa gitu. Nah jadinya aku disuruh ikutin, padahal di situ aku lagi audisi banyak agensi-agensi karena zaman Covid kan. Korea juga? Korea. Oh, semua orang aja ke Korea. Dari kemarin udah 3 orang, ada 2 yang bilang dia audisi Korea. Tapi bagus dong, berarti maksudnya kayak mimpinya ya sekarang terwujud di Indonesia, jadi idol juga. Padahal kok aku marah-marah kan setiap aku audisi yang ingin yang kayak isi-isi datanya kan aku minta tolong kok aku karena kan orangnya kayak takutan kayak salah nih. Iya, takut salah. Kalau aku bilang udah sih di Indonesia aja, emang di sana kamu nanti gimana bahasanya aja nggak bisa. Iya sih, benar. Mungkin keterbatasan bahasa, terus jaraknya makin jauh kan pasti. Ini Tangerang Jakarta aja, kamu pernah nggak merasa kayak homesick gitu? Aduh kangen nih di rumah. Aku pernah homesick, jadi aku lagi naik ojek online kan kayak kalau misalnya malam-malam kan pulangnya kayak sepi sunyi gitu kan jalanan. Terus aku telepon, Koko, Elin, Koko lagi. Oh, aku juga nanti kalau pulang malam aku telepon Koko Elin lah kalau gitu. Aku juga Lin, suka takut gitu kalau pulang malam. Ya nggak sih guys? Berarti kamu sangat dekat ya sama Koko kamu ya? Sebenarnya aku dijagain sama koko aku dari kecil karena mami papi aku kan sibuk kerja, jadi yang dijagain tuh koko aku. Apalagi kan dulu aku kan sebenarnya nggak direncanakan keluar sendiri kan waktu pas. Keluar sendiri gimana? Gimana maksudnya tuh? Bilang assalamualaikum, gue pergi dulu ya. Kan nggak mungkin ya. Saat itu mami aku lagi sakit lupus. Jadi aku nggak mungkin kan. Jadi pas aku lagi kandungan mami aku tuh jadi nggak minum obat lupusnya. Jadi kayak emang sangat lemah. Tapi tiba-tiba pas aku keluar mami aku sehat. Berarti kamu anugerah yang dikirim Tuhan. Ternyata Tuhan nyembuhin mami kamu lewat kelahiran kamu, Lin. Ih keren banget ya. Ini beneran jadi kayak kesaksian Tuhan Yesus ya kita bikin. Ya nggak sih, kita bikin ya Kak kayak gitu. Kayak Daniel siapa? Lupa sih Daniel. Adalah pokoknya dia kesaksian Tuhan Yesus, nanti kita bikin ya begitu ya. Oke. Berarti tapi bener sih, aku kan punya adik anak ketiga juga kan. Terus dulu kan tuh ada program 2 anak cukup ya nggak sih? Adik aku tuh selalu bilang kamu kan bonus gitu, kayak kamu nggak ditunggu gitu-gitu. Beda setahun doang sama gue, bohong sama gue. Gitu, berarti walaupun kayak kamu jauh sama koko kamu, tapi tetap komunikasinya tetap berjalan ya. Keren. Oh ya, katanya Elin dulu sering divideoin sama kokonya. Emang ya? Dulu sering. Pas kecil gitu ya? Karena
Mungkin karena dulu kok aku pengen punya adik, sebenarnya pengennya punya adik cowok, yang keluar cewek Oh, yang kan. keluar cewek ya? Iya, jadi kayak pas cewek, oh oke deh, jadi sering didandanin juga gitu Oh loh. iya, Terus ih, kayak, bagus banget. emang aku kan dari kecil suka nari, jadi kayak kalau aku setelin lagu, jadi aku nari sendiri di videoin. Berarti bakat nari kamu udah dari kecil ya? Kalau di JKT antara tiga itulah nari, nyanyi, sama MC, kamu paling suka yang mana? Sebenarnya nari. Nari sih, tapi Elin narinya oke banget loh guys. Karena kamu juga nonton Korea ya, nonton idol Korea ya? Idol Korea, betul. Wede, siapa bias kamu, inspirasi kamu untuk menjadi idol siapa? Gak harus Korea sih, ada. Kalau ada yang lain juga gak apa-apa. Sebenarnya aku ngebiasin Enhypen, J Enhypen. Lah kemarin juga Enhypen ya? Si Jungwon. Itu pasti Lana. Iya, Lana. Iya, aku J. Tapi kayak kalau terinspirasi kayaknya enggak gitu ke mereka deh, kayak emang lebih suka berarti aja gitu. lebih ke support aja ya gitu. Tapi kalau misalnya jadi idol aku kayak suka aja ngejalanin nari gitu. Sebenarnya aku suka tampil gitu kalau di panggung. Iya, Tapi iya. gugup juga gitu loh, aku sering banget gugup. Iya sih, karena Elin kelihatan ya dia sangat pemalu. Kamu baik-baik main Lin sama aku, ntar jadi nggak tahu malu loh Lin. Iya, kamu kalau misalnya Kak Ola lagi apa main yuk. Nanti kita bikin konten-konten masuk TikTok jelek di akun Ola. Aku pengen banget tau masuk TikTok kakak ya. Boleh, abis ini kita bikin TikTok ya. Oke, BTW Lin, kemarin aku dapat surat loh dari kampus kamu. Ini aku ambilin ya Lin. Nih ada surat dari kampus kamu Lin. Aku nggak dikeluarin kan kayak. Enggak sih, ini kayaknya surat bayaran deh. Surat UKT, enggak dong. Baru juga semester 1 Kak. Ini surat pertanyaan karena banyak yang penasaran sama Elin. Wah banyak loh ini pertanyaannya. Oke, kita baca dulu ya satu-satu. Kira-kira apa ya? Ini pertanyaan untuk Elin. Kebiasaan kamu yang jarang orang ketahui. Misal kayak saat di rumah atau saat di mana yang kayak orang-orang jarang nih lihat kamu begini. Aku tahu lagi jawabannya apa, tapi kamu dulu deh. Kakak apa? Kamu dulu lah, masa gue dulu. Kalau aku kadang di kosan, jadi kalau ada lagu TikTok, ih keren banget, estetik banget. Aku suka ngehalu sendiri gitu loh Kak. Kenapa nggak halunya? Ngehalu aja. Kayak lagu TikTok misalnya lagunya sedih gitu, aku jadi kayak, ih kalau aku pemeran di situ gimana gitu loh. Keren gue. Itu mah gue guys sebenarnya. Jadi kamu membayangkan kalau kamu ada di dalam lagu itu pembawaannya. Bagus dong, berarti kamu bisa membuat itu di JKT. Tapi kalau panggung nggak bisa. Bisa, masih belajar. Semua orang bisa. Aku tahu banget lagi, Elin tuh aslinya apa coba? Galak tahu. Aku pernah lihat dia marahin orang, gue kayak, hah? Sediem ini, kirain mulutnya tertutup rapat. Jadi pas kita bikin choreo love atau bikin apa gitu, terus dia marahin temennya, dia kayak, Gendis sih. iya, kalau gendis emang harus dimarahin itu. Gila sih gendis tuh. Kayak bikin choreo apa ya Lina? Aku ketawain kamu. Janji gitu Kak, bikin kayak janji. Oh iya, bikin koreonya kayak janji gitu. Terus si gendis kenapa ya waktu itu, lupa aku. Si Gendis nanya, emang kita janjian Kak? Oh iya, abis itu dimarahin sama Elin. Terus gue kayak, si Elin marah gitu. Tapi ternyata dia ada sisi galaknya juga. Dan kayak, kalian kapan, tapi jangan bikin Elin marah ya lu semua. Tapi ya, mungkin kayak ada sisi galaknya, ntar kapan-kapan dikasih lihat ya Lin. Wede. Oke, lanjut ya pertanyaannya. Keinginan terbesar kamu mau gunakan uang yang kamu punya untuk apa? Apa keinginan terbesar kamu sekarang, dan kayak kalau misalnya kamu diberikan uang nih, misal kayak 100 juta, enggak kurang sih, 500 juta gitu, kamu akan mau ngapain? Aku pengen ini sih Kak, langsung ikut les bahasa banyak kayak Bahasa Thailand. Bahasa Thailand. Thailand, Belanda, Cina, aku pengen ikutin semua, terus aku pengen kayak keliling dunia gitu, karena aku akhir-akhir ini mimpi aku ke Cina. Aku punya mimpi Kak, jadi aku ke China, terus aku jangan ketawa dong Kak. Tahu pembuli nih Aku ke China bareng mami aku, terus aku dibilang di situ di pesawat, aku inget banget, aku bilang, mami hari ini kita nggak boleh tidur ya, kita harus jalan-jalan, karena besok Elin harus pulang karena ada latihan JKT48. Dimanapun kamu berada, JKT akan ngikutin kamu Len. Kayak
Terus aku kayaknya bangun-bangun kayak aku kesel gitu karena kita baru kesampean makan malam sama ke kebun binatangnya doang. Makan malam dan kebun binatang juga ada di apa namanya? Ragunan. Iya, dekat pasar Minggu, Lin. Itu ada. Tapi aku doakan semoga cita-cita kamu terwujud buat ke Cina bareng mami kamu. Kalau bisa sekeluarga ya. Karena aku nanti jadi keluarga kamu, Lin. Asik. Oke. Udah sini-sini aman. Oke, yang terakhir. Saat kamu dicek manajer ke warteg, apa yang pertama kali muncul? Ini pertanyaan bagus loh. Itu tanyain aja ke setiap member ya. Pas sih Kayak pas ada di- nama aku. Kayak nanti ngomongnya gimana ya? Soalnya kan aku tuh tipe orang kalau orang ngajak ngobrol tanpa aku sadar aku matiin topiknya, Kak. Jadi Iya, gitu iya, loh. iya, iya. Jadi semoga nanti ini deh nggak matiin topik karena aku juga kayak bingung gitu mau ngomong apa karena kan emang aku dari dulu biasanya emang diem doang kan, Kak. Kayak kalau misalnya bergaul pun aku lebih yang ngasih aksi gitu daripada word of affirmation. Tapi dari tadi enggak kok ya. Dari tadi kayak aku merasa kayak ngalir-ngalir aja. Dan tau gak sih guys, kita juga pernah deep talk. Ingat gak yang kita naik MRT? Oh iya, Ini ingat. kenapa gue deep talk sama semua orang ya? tenang, aman kok semuanya, Lin. Aman, ada di hatiku semuanya. Iya, jadi kayak aku merasa ngobrol sama Elin juga udah gak kayak Elin yang dulu kayak kalau dibicarain, maaf ya kak. Ini pada mau minta duit lebaran apa gimana nih? Minta maaf semua. Tapi aku merasa perkembangan Elin di public speaking sejauh ini udah keren banget. Semoga nanti ke depannya habis pulang dari warteg Elin selalu seperti ini ya, selalu kayak bisa terbuka sama fans-fansnya juga, terus bisa kayak fansnya makin banyak, makin apa sih namanya, makin kelihatan di JKT48 juga perform makin bagus, makin cantik, makin kurus, makin putih kayak Bihun ya. Bihun boleh dong, asik. Makasih ya Elin, udah kamu kalau mau bungkus boleh banget loh. Aku mau Buat itu di aja kosan. sih, Kak. Apa? Mau itu aja. Oh iya boleh. Ini yang mahal yang ada bawangnya 5.000 satunya. Iya, Kak. Iya terima kasih ya Elin. Makasih, Kak. Oke, karena kamu semangat kuliah, aku ya udah dah gratisin lagi aja ya guys. Kita ikhlasin aja untuk Elin. Terima kasih Elin. Makasih, Kak. Bye bye.